Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Kurma Kuliah Ramadan 5 menit. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Oke, kalau kemarin kita membahas syarat-syaratnya, sekarang kita membahas sunnah-sunnah, hal-hal yang dianjurkan ketika kita hendak berwudhu dan di saat juga berwudhu. Yang pertama adalah bersiwak. Jadi sebelum kita melakukan wudhu, sangat dianjurkan gigi kita itu bersiwak menggunakan kayu arok ya, kalau di Arab itu. Tapi kalau di sini bisa diganti dengan gosok gigi, tetapi harus diniati. Gosok gigi diniati siwakan, tapi kalau gosok gigi tidak diniati siwakan yang kami ketahui, maka ini tidak mendapat pahala siwakan meskipun giginya bersih. Yang berikutnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berwudu. Ini tentu kita sudah tidak asing lagi, hal-hal yang baik selalu dianjurkan untuk dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi sebelum kita betul-betul berwudu ya kita gini ya, pakai ini kalau zaman COVID kemarin itu pakai sabun ya, yang sehingga akan bisa menjamin tangan kita itu tidak ada bakterinya lagi, tidak ada kumannya lagi. Ini memang di sini juga disunahkan. Yang selanjutnya adalah berkumur. Jadi berkumur, memastikan setelah kita bersiwakan, bisa jadi masih ada sisa-sisa kotoran ya, sisa-sisa daging, sisa-sisa buah, sisa-sisa kue di sela-sela gigi kita. Ini agar kita berkumur terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah menghirup air ke dalam hidung. Jadi disedot begini, terus digebreskan lagi ya, bahasanya istingsar ya, istingsar. Jadi disedot terus dikeluarkan lagi dari hidung. Itu fadilahnya luar biasa gitu. Jadi kotoran-kotoran yang mengganggu yang ada di hidung kita akan keluar ya. Termasuk juga setan-setan yang delik neng irungnya kita itu, kira-kira dengan kita nyedot air terus dikeluarkan lagi. Nah ini setan yang akan mengganggu kekhususan kita dalam beribadah akan kabur semua. Kemudian mengusap seluruh rambut kepala dengan air. Jadi ini memang mazhab Syafi'i mengajarkan demikian. Kalau kita berwudu hanya kan biasa hanya begini, tapi kalau kita mau menjalankan sunnahnya ya kita air begini. Nah, seperti ini prakteknya. Tapi diusap, tidak usah dibasuh, diusap ya. Ini sunnah ya, sunnah banget. Kemudian selanjutnya adalah mengusap ya, mengusap kedua telinga luar dan dalam. Jadi ya ini kan mengusap, ini mengusap ya, ini tadi kan di dalam furudul wudu kan tidak ada, memang dia hanya sifatnya sunat. Terus mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Dari termasuk ketika kita ini bisa bersamaan, bisa kanan dulu ya baru kiri. Terus tangannya ini ya yang kanan dulu ya, yang kanan dulu baru tangan kiri. Ini sangat dianjurkan ya, alias disunatkan. Kemudian membasuh 3 kali anggota wudhu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berwudhu itu ya
rata, kita membasuh tangan misalkan 3 kali baru rata, itu baru dihitung sekali, dan kita masih ada anjuran untuk dibalinnya sampai 3 kali. Ini kesunannya begitu ya. Dikatakan 1 kali itu ketika sudah rata, kalau belum rata ya belum dikatakan 1 kali ya. Jadi sampai rata itu baru dihitung 1 kali, baru dibalik. Termasuk kita membasuh muka itu, 1 basuhan belum rata, dibasuh lagi baru rata, kita masih ada kesunahan mengulangi sampai 3 kali. Bahasanya dianjurkan begitu. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki, jadi apa namanya ya, ini seperti ini, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Ini tujuannya memang mungkin ada penghalang-penghalang, sisa-sisa cat, sisa-sisa lem yang ada di jari tangan kita atau di jari kaki kita. Ini ketika kita sela-sela begini, terus ada yang mengatakan adalku ya, kosok-kosok nih, kosok-kosok itu digitno, itu akan menyebabkan sempurnanya wudhu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.